Shalom. Kita bersyukur kita boleh ada kembali di tempat ini untuk mengikuti ibadah kita. Kita akan segera mulai ibadah kita pada sore ini. Mari, kita akan bangkit berdiri semua. Kita akan bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah kita pada sore ini. Puji Tuhan. Baiklah, kita akan menyiapkan hati kita untuk kembali beribadah di tempat ini. Bapa di dalam surga, kami sangat bersyukur bahwa sore ini kami boleh ada di tempat ibadah di rumah-Mu, tempat ini Tuhan. Kami tahu Engkau Maha Hadir dan Engkau ada bersama dengan kami pada sore ini Tuhan. Kami tahu ada sesuatu yang sangat luar biasa terjadi kalau kami ada di dalam rumah-Mu Tuhan. Dan kami percaya juga Tuhan Engkau akan menolong acara ini mulai dari awal sampai pada akhir. Dan juga Engkau tolong bagi jemaat yang belum hadir dalam perjalanan. Engkau mau tolong Tuhan supaya mereka boleh tiba di tempat ini dan mengikuti acara dengan baik. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami sudah menaikkan doa kami. Haleluya. Biarlah kita semua percaya mengatakan amin. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabar? Luar biasa. Sudah semangat memuji Tuhan? Amin. Belum kedengaran suaranya. Sudah semangat memuji Tuhan? Amin. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita mau naikkan pujian kita buat Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik. Karena tiba saatnya sekarang kita bersatu. Kita mau menaikkan pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Saatnya kami berkumpul bersatu.
Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan sekali lagi saudara. Amin, haleluya. Sukacita penuaian, tiba saatnya di tempat gereja ini. Sukacita penuaian ada di tempat ini. Amin saudara, sukacita penuaian. Kita siap untuk menerima berkat-berkat dari Tuhan. Siap menerima berkat dari Tuhan saudara. Siap membawa pulang berkas-berkas Tuhan. Haleluya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang berdiri. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang berdiri. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang berdiri. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya.
pujian sekali lagi buat Tuhan kita ya. Haleluya. Kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Yesus setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Katakan sama-sama. Sungguh amat baik, selama-lamanya Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Oh, haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Katakan sama-sama. Baik, amat baik, baik, selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Baik, sungguh amat baik, baik, selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Katakan sama-sama. Yesus baik lagi. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya, Dia sungguh baik. Yesus baik bagiku, Yesus baik bagimu, dulu sekarang dan selamanya, Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik. Baik, amat baik, baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Baik, Sungguh amat baik. baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus Sekali baik. lagi Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Baik, Sungguh amat baik. baik, untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Baik, Sungguh amat baik. baik, selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Sama-sama katakan. Yes. Tuhan Yesus baik. Yes. Tuhan Yesus kita baik, saudara. Tuhan Yesus kita baik, saudara. Amin. Amin. Saat ini kita mau lebih lagi memuji Tuhan. Ya, karena dialah jalan kebenaran itu. Amin. Karena Tuhan kita selalu baik. Yes. Amin. Glory, haleluya. Glory, Angkat suaramu. haleluya. Yes. Glory, haleluya. Oh, oh. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya.
Tuhan Yesus Kristus. Amin. Siapa yang percaya kebangkitan ada di tempat ini? Kebangkitan di gereja ini akan ada terus dan terus, naik dan bukan turun, sesuai dengan firman Tuhan. Amin saudara, bangkit gereja Tuhan, dan biarlah rohmu menyala-nyala atas gereja ini. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Biar kemenangan Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, semuanya dipulihkan, bersoraklah. bangkit. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasanya. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, semuanya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari gunakan pancinya bagi kemuliaan-Nya. Mari berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Katakan bangkit gereja Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasanya. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan,
Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan saudara. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari Bapak Ibu Saudara sudah memberi satu Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sama-sama kita mau katakan sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Semua yang diberkati katakan sorangan haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Tiba saatnya kita akan menyiapkan hati kita akan mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita mau naikkan satu pujian. Kita percaya Tuhan Yesus memiliki kuasa. Amin. Dia akan memberikan kita kemenangan. Dan kita percaya kemenangan itu akan terjadi saat ini. Amin. Mau imani kemenangan itu akan terjadi saat ini. Amin. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini.
menyembah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Mari semua kita menyembah. Ku menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Hampiri rasa kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Daulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap hati kami Tuhan, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji Kau yang besar. Sungguh besar Kau Yesus. Segenap hati kami Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Katakan, ku yakin Kau ada di sini Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Yesus, kami percaya Kau ada di tempat ini Tuhan. Ku rasakan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau rasakan kuasa Tuhan yang tidak terbatas ada di tempat ini saat ini. Amin. Haleluya. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini Tuhan. Rasakan kuasa yang tak terbatas. Kau
Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami hari ini ya Bapa. Kami yakin Engkau melihat setiap hati kami dan kerinduan kami datang kepadamu ya Tuhan. Untuk itulah kami ada di tempat ini dan kami percaya malam hari ini lawatan dan urapan-Mu terjadi atas hidup kami ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Kami tahu Allah ada bagi kami hari ini ya Tuhan. Untuk itu Tuhan kami menaruh hidup kami dalam tangan-Mu ya Bapa. Hari ini biarlah jamahan-Mu yang luar biasa memberkati kehidupan kami, mengubah hidup kami, membuat kami semakin hari semakin baru di hadapan-Mu. Dan kami menerima roh-Mu yang luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau dengar firman-Mu. Kami bawa hidup kami dalam tangan Tuhan. Biar roh yang luar biasa ada bagi kami malam hari ini. Berfirmanlah bagi kami siap mendengar Engkau. Di dalam nama Yesus. Mari kita yang percaya bersama berkata, amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Coba lihat kiri kanan dulu saudaraku terkasih, apakah ada sukacita di wajahnya saudara? Haleluya. Coba lihat kiri kanan saudaraku terkasih ya. Jadi pastikan kiri kananmu saudaraku terkasih ada sukacita yang luar biasa. Amin. Ada sukacita, haleluya. Amin, puji nama Tuhan. Baik, senang sekali ketemu dengan Bapak Ibu Saudaraku terkasih dan saya percaya ada anugerah Tuhan yang begitu luar biasa bagi kita. Memberkati kita dan mengurapi kita malam hari ini, amin. Saya merasakan saudaraku terkasih yang malam hari ini begitu luar biasa, semangatnya dahsyat saudara terkasih ya. Dari tadi saya keringatan terus saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih saya melihat semangatnya puji-pujian yang begitu dahsyat dan saya percaya Tuhan hadir malam hari ini bagi kita, amin. Seperti tema kita saudaraku terkasih malam hari ini kita kasih tema bagi kita adalah iman dan kesembuhan saudara. Dan malam hari ini saya percaya semua yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang beriman, amin. Dan malam hari ini saudaraku terkasih kita yakin dan percaya karena Tuhan ada bagi kita maka malam hari ini kita menerima kesembuhan dari Allah, amin. Mari saudaraku terkasih kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita siapkan hidup kita saudaraku terkasih biar berkat Allah, berkat kesembuhan Tuhan hari ini ada bagi kita. Baik, mari sama-sama saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus kita buka firman Tuhan saudara dalam Matius pasal yang ke-8 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-13. Yang bawa Alkitab kita akan baca bersama-sama saudaraku terkasih bergantian maksud saya. Saya ayat 5, saudara 6, saya 7, saudara 8, begitu terus. Sampai dengan ayat yang ke-13. Baik saudaraku terkasih yang sudah dapat katakan amin. Amin. Saya mulai dari ayat yang ke-5 saudara ya. Firman Tuhan berkata ketika Yesus masuk ke Kapernaum datanglah seorang perwira mendapati dia dan memohon kepadanya. Yesus berkata kepadanya, aku datang menyembuhkannya. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lain lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Aku berkata kepadamu banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan sorga. Ayat 13 sama-sama, 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada perwira itu, pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah hambanya.
Saudara dengar, ini cerita yang sangat menarik, saudaraku terkasih. Seorang perwira datang kepada Yesus, saudara, meminta kesembuhan kepada hambanya, saudaraku. Dan yang membuat ini cerita menjadi menarik karena firman Tuhan catat, waktu itu Yesus melihat perwira ini dan berkomunikasi dengan perwira ini, itu Yesus heran lihat imannya. Saudara bisa bayangkan, saudaraku terkasih, dahsyatnya ini perwira sampai Yesus heran lihat imannya. Saudara tahu ada 2 kali Yesus terheran-heran melihat iman yang terjadi dalam kehidupan seseorang. Yang dahsyat, yang diberitahu oleh Yesus. Iman yang seperti begini yang dahsyat. Yang pertama saudara tahu apa? Firman Tuhan bilang, iman sebesar biji sesawi, kata firman Tuhan. Betul? Firman Tuhan berkata, Yesus berkata, kalau ada imanmu sebesar biji sesawi saja, kau berkata kepada gunung ini pindah dan beranjaklah ke laut. Firman Tuhan bilang, Yesus bilang, gunungnya pindah. Jadi iman yang besar yang pertama, yang kau pengen, yang bisa kau miliki. Kalau kau pengen melihat sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidupmu adalah iman sebesar biji sesawi. Yang kedua, saudaraku terkasih, iman yang dahsyat yang bisa buat Yesus heran terhadap engkau. Yang harus kau miliki adalah iman seperti perwira ini. Kalau iman sebesar biji sesawi saja bisa buat gunung pindah. Yang kali ini firman Tuhan bilang iman buat Yesus heran. Jadi yang bisa buat gunung pindah itu iman sebesar biji sesawi. Kalau yang bisa buat Yesus heran iman sebesar apa? Kegedean berbeda. Kalau yang membuat gunung pindah itu iman sebesar biji sesawi. Kalau yang buat Yesus heran itu iman sebesar apa? Ini dicatat di sini. Coba saudara lihat, Setelah Yesus mendengar hal itu, ia heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, apa katanya? Apa katanya? Nah, sebesar apa? Sebesar ini, saudaraku terkasih ya. Apa sih maksud Bapak ini? Saudaraku terkasih, maksudnya sebesar betul, sebesar iman perwira itu. Sebesar iman perwira itu bisa membawa kesembuhan yang dahsyat. Yang hari itu firman Tuhan bilang ketika dia berbicara kepada Yesus. Yesus berkata saat itu juga hamba yang sakit itu disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Saudaraku terkasih, saya percaya hari ini semua kita saudaraku terkasih pengen memiliki iman sebesar ini. Amin saudara ya. Iman sebesar perwira ini yang bisa membawa kesembuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini saudaraku terkasih kau sedang berdoa kepada orang lain. Mungkin kau tidak sakit, mungkin kau sehat-sehat saja. Tapi kau sedang berdoa kepada orang lain. Tapi dengar hari ini saudara, kalau perwira ini bisa berdoa, meminta kepada Yesus dan Yesus jawab doanya. Hari ini saya percaya saudara dan saya yang juga percaya kepada Yesus bisa menerima kesembuhan dari Allah. Amin. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus, memang semuanya normalnya saudara, setiap orang yang sakit pasti menginginkan kesembuhan dan berusaha dengan berbagai cara untuk mendapatkannya. Betul ya? Coba saudara lihat orang-orang sakit itu saudara terkasih. Banyak sih orang saudaraku terkasih kalau sudah ribut dengan orang lain, kalau susah hidupnya, kalau rasanya saudara terkasih tidak sesuai dengan keinginannya, dia berkata, udah mending aku mati saja. Tapi begitu sakit saudaraku terkasih, cari kesembuhan juga. Saudara terkasih, betul ya? Cepat-cepat ke dokter, beli ke apotik segala macam, telepon halodoc segala macam. Saudaraku terkasih, karena memang normalnya saudaraku terkasih, orang kalau sakit pasti cari kesembuhan. Ada yang pergi ke dokter, saudaraku terkasih. Ada yang pergi melakukan obat tradisional kayak mijit lah, kerikan lah, saudara terkasih ya. Kasih bawang putih, saudaraku terkasih tuh. Ada macam-macam mereka lakukan. Bahkan ada juga saudaraku terkasih yang sakit mau kesembuhan lalu dia pergi ke dukun. Dia bilang saudaraku terkasih ini orang pintar. Dengar ya, saya kasih tahu saudara, dengar baik. Orang pintar itu orang yang belajar. Jadi dia tahu 1 tambah 1 sama dengan 2. Itu pintar namanya. Kalau tiba-tiba saudaraku terkasih pakai bawang disembur lagi saudara, betul ya? Coba tutup mata katanya, kita kira mau ngapain, brrrr, saudara kasih tuh. Kalau nggak zaman corona sih mending, kalau sekarang selesai hidup lo, saudara kasih. Saudaraku terkasih, jangan-jangan pulang dari situ bukannya sembuh COVID, saudara kasih.
Saudaraku, lalu kita bilang dia orang pintar loh, dia bisa lihat segala sesuatu. Bukan, orang pintar itu saudara terkasih yang tahu bagaimana jalannya 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Itu pintar. Oke? Kalau yang kayak gitu terus orang apa Pak? Bodoh saudara terkasih. Mana ada orang pintar seperti begitu saudara. Tapi hari ini dengar firman Tuhan, mencatat dalam firman Tuhan, di dalam Yesus ada kesembuhan. Dan kau bisa terima kesembuhan itu dengan iman. Amin. Hari ini dengar firman Tuhan, catat bagi kita, dalam Yesus ada kesembuhan. Dan di dalam kesembuhan itu, di dalam Yesus, kesembuhan yang ada dalam Yesus itu kau bisa ambil, kau bisa terima ketika engkau iman dan beriman kepada Allah. Mungkin hari ini kau berkata, Pak Pendeta, saya ini juga beriman. Saya sudah berdoa Pak Pendeta. Saya berdoa malah sampai lutut kapalan. Bukan cuma lutut, jidat juga sudah kapalan Pak Pendeta. Karena kalau berdoa saya sampai, itu jidat sampai ke tanah. Sudah guys dok. Ya gimana enggak kapalan, kau jidat sampai ke tanah berlutut begitu, malam bangunnya pagi. Sudah kasih aminnya. Bukannya doa ketiduran, ya pagi-pagi enggak heran kapalan tuh jidat. Sudah kasih. Saudaraku terkasih, tapi saya sudah berdoa Pak Pendeta, saya juga percaya sama Tuhan, saya ini orang Kristen Pak Pendeta. Tapi nyatanya, saya enggak dapat kesembuhan tuh Pak Pendeta. Saya enggak lihat mujizat terjadi tuh Pak Pendeta. Tuh, apa yang salah dengan saya? Saya beriman juga loh Pak Pendeta, saya percaya Tuhan loh. Saya punya iman dan saya akui saya punya iman. Kenapa tidak terjadi? Nih, saya mau kasih tahu buat saudara-saudara dengar. Iman itu bukan cuma percaya. Kalau cuman percaya, saudaraku terkasih, dengar, saya mau kasih tahu, dengar ya. Kalau cuman percaya, semua orang bisa memanfaatkan iman untuk kepentingannya. Ini karena KKR jadi saya boleh bolak-balik lah, saudara kasih, betul ya. Jadi ibu, tolong ibu ya, sorry ya, ibu harus capek geser-geser, saudara kasih. Saudara dengar, saya kasih tahu buat saudara nih ya. Iman itu, saudaraku terkasih, bukan untuk kepentingan saudara. Kalau iman itu untuk kepentinganmu, saudara terkasih, orang bisa pakai iman untuk memperalat Tuhan. Iman itu adalah sesuatu yang ditaruh Tuhan dalam hidupmu. Sehingga saudaraku terkasih, ketika imanmu sesuai dengan kehendak Allah, maka apa yang diinginkan Allah akan terjadi dalam hidup saudara. Itu iman, saudaraku terkasih. Orang yang beriman itu bukan cuma sekedar dia bilang dia percaya. Orang yang beriman itu kalau misalnya ini nih ya, ini kayak keramik ini. Kalau seperti keramik ya, keramik itu kan kotaknya 40 kali 40 betul ya, atau berapa kali berapa. Kebetulan ini juga kayak keramik, saudara kasih. Ini saya kasih tahu saudara. Kalau yang dimaksud dengan orang beriman itu adalah dia nggak cukup bilang aku percaya aku ada di dalam keramik ini, nggak bisa. Yang dimaksud dengan iman itu adalah dia harus masuk ke keramiknya. Tapi masuk pun cuman nggak boleh cuman satu kaki. Tapi harus semua hidupnya ditaruh di keramiknya, saudaraku terkasih. Karena dia percaya keramik itu kuat mengangkat dia. Karena dia percaya kalau dia ada dalam keramik itu dia akan aman. Sehingga dia taruh hidupnya dalam keramik itu. Itu yang dimaksud dengan beriman. Dan kalau kau percaya pada Allah, kau tidak cukup hanya berkata kau percaya. Tidak cukup hanya kau berkata aku bisa disembuhkan oleh Allah. Tetapi kau harus menaruh hidupmu sepenuhnya kepada Allah. Baru kau terima kesembuhan dari Allah. Amin. Hari ini saudaraku terkasih, perwira itu memiliki iman yang seperti itu. Makanya Yesus heran. Yesus tidak ditemukan katanya di orang Israel. Di antara orang Israel. Orang yang tujuan utama Yesus datang ke bumi ini untuk selamatkan mereka sebetulnya. Tuhan tidak temukan iman kayak perwira itu di antara orang yang dia inginkan selamat tadi. Makanya waktu dia lihat perwira itu punya iman seperti itu, Yesus bilang sama orang-orang yang mengikutinya, aku heran lihat ini. Paham saudaraku terkasih? Maka hari ini saudaraku terkasih, dengar kau yang merindukan kesembuhan dari Tuhan, saudaraku terkasih. Saya mau kasih tahu buat saudara, di dalam Tuhan ada kesembuhan. Tapi untuk mengambil kesembuhan itu kau harus punya iman. Iman yang bagaimana? Iman yang kepercayaan kepada Allah yang lahir dari hati yang tulus. Bukan karena niat-niat yang lain. Tapi dari hatinya lahir itu iman. Maka iman itulah yang akan mengantarkan kesembuhan kepada saudara. Hari ini saudaraku terkasih, kita akan lihat saudaraku terkasih iman yang bagaimana yang dimiliki perwira ini. Sehingga saudaraku terkasih dia menerima kesembuhan.
Saya mau bagi saudara, kita mau lihat sama-sama gambaran iman yang bagaimana yang dimiliki oleh tentara ini, perwira ini, sehingga dia dapat kesembuhan. Kita mau contoh, kita mau hidup di dalamnya supaya saudara pun dapat kesembuhan, tidak cuma dengar. Amin. Siapa di sini yang mau dapat kesembuhan dari Tuhan? Boleh angkat tangan, saudara kasih. Yang lagi berdoa buat kesembuhan orang lain dan dia percaya dan saudara percaya dan saudara rindu, hari ini saudara mau dapat kesembuhan itu dari Tuhan. Boleh angkat tangan sekali lagi, saudara terkasih. Puji nama Tuhan. Saudara dengar, kau yang angkat tangan, saudaraku terkasih, dengar baik-baik, perhatikan baik-baik firman ini. Karena kalau kau hidupi firman Tuhan ini, saudara, saya percaya kau juga terima kesembuhan seperti perwira tadi. Amin. Saudaraku terkasih, ada 3 gambaran iman yang ditunjukkan oleh perwira ini, saudara terkasih, yang dahsyat, yang buat Yesus heran, saudara terkasih. Yang pertama, mari lihat ayat yang ke-5 dan ke-6. Ayat 5 dan ke-6 firman Tuhan berkata, ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan, perhatikan apa kata firman Tuhan, memohon kepadanya. Lalu ayat yang ke-6 firman Tuhan bilang, dia bilang sama Yesus, Tuhan, apa katanya? Hambaku. Saudara perhatikan baik-baik. Yang pertama yang buat Yesus heran adalah, yang pertama ini perwira, punya jabatan, orang hebat. Lalu dia datang sama Yesus. Dia mau merendahkan hatinya, datang sama Yesus. Memohon kepada Yesus. Dan yang membuat Yesus heran, waktu dia bilang, Tuhan, katanya apa? Hambaku. Saudara tahu maksudnya apa, saudara terkasih? Ini perwira yang luar biasa, memohon sama Tuhan, tapi bukan untuk dirinya. Bukan juga untuk keluarganya. Tapi untuk siapa? Untuk hambanya, saudaraku terkasih. Saudara paham maksud saya, saudaraku, saudara harus mengerti kultur hamba di dalam bangsa orang Yahudi pada saat itu. Hamba itu adalah orang yang sudah lunas dibayar. Beda dengan pembantu. Kalau sekarang ini saudaraku terkasih kau punya pembantu, saya mau kasih tahu buat saudara, walaupun di pikiranmu derajatnya atau hari ini kau kerjanya sebagai pembantu, saudara dengar, walaupun derajatnya kau pikir sebagai pembantu, kalau hamba zaman dahulu itu jauh lebih rendah nilainya. Karena dulu hamba adalah orang yang sudah dibayar lunas hidupnya. Jadi apapun yang disuruh oleh tuannya untuk dikerjakan, harus dia kerjakan. Karena hak dan kewajibannya hanya melakukan apa kata tuannya. Dia enggak punya hak sama sekali. Dia tidak punya kewajiban sama sekali. Orang yang tidak bernilai sebetulnya. Kalau pembantu sekarang, kalau hamba dulu, saudara terkasih, misalnya dia datang sama tuannya, lalu dia bilang, Tuhan, walaupun itu berat, dia ngomong dengan begitu sopan, itu pun sebetulnya berat dan tidak punya hak sama sekali untuk mengatakan itu. Lalu misalnya dia bajunya sudah rusak, saudara terkasih ya, sudah robek-robek. Lalu saudara terkasih dia datang sama tuannya, Tuhan, baju saya sudah rusak. Bolehkah saya dibelikan baju baru supaya saya bisa tidak sakit dan sehat? Lalu tuannya bilang, nggak bisa, kau kerja seperti begitu. Dia akan tetap kerja seperti begitu. Sampai nggak pakai baju pun nggak apa-apa. Penting dia kerja karena tugasnya melakukan apa kata tuannya. Itu hamba zaman dahulu. Kalau pembantu sekarang kan beda, betul ya? Kalau pembantu bilang, Tuhan, cara ngomongnya juga beda. Betul ya? Kalau hamba dulu, Tuhan harus hormat. Kalau Tuhan, betul. Kenapa Tuhan? Kata bapaknya, kata tuan rumahnya misalnya. Kenapa Tuhan? Ini Tuhan, aku boleh beli baju baru enggak? Enggak boleh kalau dibilang begitu. Kalau dulu langsung dia hormat, langsung lakukan tugasnya enggak boleh. Kalau sekarang beda, bilang enggak boleh. Tuhan. Ini kalau ada hamba begini langsung pecat, saudara ya. Ini membawa kerusakan sama rumah tangga. Saudara maksud saya dengar. Maksudnya adalah saudara kasih nilai dari seorang hamba zaman dahulu itu tidak ada sama sekali. Tapi ini perwira, orang yang punya pangkat, kekuatan, kekuasaan, rela datang memohon kepada Yesus hanya untuk kesembuhannya. Ini bicara tentang apa? Saudara dengar, ini yang membuat Yesus heran. Ini si perwira, imannya dibangun atas dasar kasih.
Yang pertama saudaraku terkasih, iman yang akan mengantar engkau kepada kesembuhan adalah ketika iman yang kau miliki itu dibangun dalam dasar kasih. Perwira tadi mendatangi Yesus untuk mendapatkan kesembuhan bukan untuk dirinya, bukan untuk keluarganya, tetapi kepada pembantunya, kepada hambanya, kepada pelayannya, kepada pesuruhnya. Dia rela datang sama Yesus. Kalau bukan kasih, saudaraku terkasih, saudara dengar, tidak mungkin orang zaman dahulu melakukan hal ini. Dan ini yang Tuhan Yesus lihat, sehingga Yesus memberikan kesembuhan kepada hamba itu. Saudara jangan lupa, saudaraku terkasih, Allah itu adalah kasih. Ini saudara jangan lupa, saudaraku. Yang pertama jangan lupa Allah itu adalah kasih dan segala yang dikerjakannya kepada kita adalah karena kasihnya bagi kita, kata firman Tuhan. Artinya saudaraku terkasih, ketika engkau harus berdoa kepada Allah, kepada dirimu atau kepada orang yang kau doakan supaya mereka mendapat kesembuhan, saudara dengar, dasarnya harus kasih. Hari ini kalau kau pengen sembuh, karena kau sakit lalu kau pengen sembuh, coba tanya dirimu sekali lagi, kenapa kau pengen sembuh? Apakah sungguh-sungguh karena kau mengasihi dirimu? Waktu kau berdoa sama orang tuamu di rumah kau rawat terus. Hari-harimu merawat orang tuamu atau anakmu, sudah lama sekali dia sakit, kau berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan dia. Saya mau tanya buat saudara, kau berdoa buat dia sembuh, tujuannya apa? Apakah betul karena kasih? Atau karena kau udah capek? Udah habis semua uang, sudah habis kekuatanmu. Kau tidak bebas melakukan apa-apa karena harus jaga keluargamu. Sehingga kau berdoa kepada Allah, Tuhan tolong sembuhkan dia. Saudara dengar, kalau tujuanmu itu, kau tidak akan mendapat kesembuhan dari Tuhan. Tujuanmu berdoa kepada Allah memohon kasih, memohon kesembuhan adalah harus dibangun yang pertama dalam kasih. Amin. Hari ini kalau kau minta kesembuhan pada dirimu, kau harus pastikan karena kau mengasihi dirimu. Bukan karena kau tidak bebas dengan penyakit yang kau miliki dalam dirimu. Bukan karena kau jadi terbatas karena penyakit yang kau miliki. Kau jadi susah rasanya karena penyakit yang kau miliki. Sehingga kau berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong sembuhkan. Kalau itu tujuanmu, kau tidak akan dapat kesembuhan dari Allah. Tapi kalau kau mengasihi dirimu, karena memang kasih Allah, karena memang kau mengasihi Tuhan, sehingga kau minta kesembuhan dan kau tahu Tuhan itu adalah kasih, kau akan menerima kesembuhan dari Allah. Amin. Efesus pasal yang kedua ayat yang keempat sampai 5, dengar firman Tuhan bilang begini. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, saudara perhatikan, oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Artinya apa? Selalu ketika Tuhan menyembuhkan dan memberikan kita sesuatu pertolongan dalam hidup kita, dasarnya selalu kasih. Maka pastikan kasih itu ada dalam hidupmu. Jika hari ini kau sakit atau kau sedang berdoa bagi orang yang sedang sakit sehingga kau meminta kesembuhan dari Allah, pastikan karena itu, karena engkau mengasihi dirimu, karena engkau mengasihi mereka, karena engkau mengasihi orang tuamu, karena engkau mengasihi anakmu, bukan karena yang lain, bukan karena kau susah karena mereka, bukan karena kau capek menolong mereka. Pastikan karena kasih Allah, karena engkau sungguh-sungguh mengasihi mereka dan mengasihi dirimu. Saya yakin dan percaya kau terima kesembuhan dari Allah. Seperti perwira ini, saudaraku terkasih. Perwira ini bisa dipastikan, mungkin bisa kemungkinan besar dia bukan orang yang percaya Yesus adalah Tuhan, saudaraku terkasih. Tapi waktu Tuhan Yesus lihat kasihnya begitu besar kepada hambanya yang harusnya dia biarin mati pun tidak ada jadi persoalan. Tapi dia datang sama Yesus untuk kesembuhannya. Yesus heran, ini dahsyat. Maka Tuhan kasih kesembuhan dan dia percaya pada Yesus. Amin. Saudaraku terkasih, dengar, jangan lupa kasih selalu dasar dari Tuhan menyembuhkan orang lain. Ingat kisah Lazarus yang dibangkitkan, saudaraku terkasih. Kalau saudara baca firman Tuhan baik-baik, saudara akan ketemu Lazarus pun dibangkitkan karena kasih.
Saudara dengar, Lazarus dibangkitkan dari kematian karena doa saudaranya. Saudaranya berdoa buat mereka, berseru pada Yesus, minta Yesus datang ke rumahnya. Tapi kalau saudara baca firman Tuhan baik-baik, saudara terkasih, firman Tuhan catat, Yesus menyembuhkan Lazarus itu karena dia mengasihi Lazarus. Saudara bisa lihat, saudaraku terkasih, Yohanes pasalnya yang ke-11 ayat 1 sampai 3. Saudara akan baca firman Tuhan di situ, saudara terkasih, ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Saudara dengar ayat 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Apa katanya? Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Kenapa Yesus bangkitkan Lazarus? Karena Yesus mengasihi dia. Hari ini dengar, kalau kau mengasihi Tuhan, kau mengasihi sesamamu, kau mengasihi keluargamu yang sakit, atau kau mengasihi dirimu yang sakit. Hari ini sama seperti Lazarus, kau menerima kesembuhan dari Allah. Yang pertama saudaraku terkasih, pastikan saudaraku terkasih, kesembuhan dari Allah, kasih yang dari Allah ada menjadi dasar imanmu. Imanmu, kepercayaanmu untuk dapat kesembuhan dari Allah harus adalah kasih Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara lihat ayat 8. Matius 8 tadi ayat 8. Saudara terkasih. Apa yang buat Yesus heran sehingga Yesus kasih kesembuhan kepada hambanya? Saudara terkasih, ayat 8 firman Tuhan berkata, tetapi jawab perwira itu kepadanya. Apa katanya? Tuhan, aku apa katanya? Tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Saudara dengar, ini perwira. Ini orang hebat. Ini orang luar biasa. Pasti fasilitasnya dahsyat. Yesus, saudaraku terkasih, hari itu lahir sebagai rakyat biasa. Memang banyak pengikutnya. Tetapi dengar baik, saudaraku terkasih, Yesus berpenampilan biasa. Kalau dipikir-pikir, saudaraku terkasih, apa yang tidak layak, perwira bisa masuk kemana saja. Perwira bisa menerima siapa saja. Tapi dengar, saudaraku terkasih, waktu Yesus berkata, aku akan datang ke rumahmu, perwira ini bilang, sorry Tuhan, aku ini tidak layak menerima orang seperti engkau. Maksudnya apa, saudaraku terkasih? Yang kedua, di dalam hidup perwira tadi, yang pertama imannya, kepercayaannya didasari kasih. Yang kedua, imannya didasari oleh kerendahan hati. Salah satu yang membuat Yesus heran akan iman perwira ini adalah karena ia mengenal siapa dirinya. Dan dia mengenal berhadapan dengan siapa. Ini yang orang Kristen suka lupa. Banyak orang Kristen, saudaraku terkasih, dengar ya. Banyak orang Kristen, saudaraku terkasih, pengen punya iman yang dahsyat. Pengen punya sesuatu yang luar biasa. Keajaiban-keajaiban yang besar terjadi dalam hidupnya. Tapi tujuannya, saudaraku terkasih, bukan untuk memuliakan Tuhan, tapi menyombongkan diri. Betul? Seberapa banyak, saudaraku terkasih, akhirnya dibuat acting-acting. Orang sakit sembuh. Dibikin acara doa. Yang tadinya lumpuh tiba-tiba berdiri. Padahal dia nggak lumpuh, memang sudah bisa berdiri, saudara kasih. Cuman hanya kepentingan konten. Hanya supaya orang melihat betapa dahsyatnya dia, saudara kasih. Akhirnya saudara kasih, ujung-ujungnya apa? Jualan obat. Ini udah kayak orang di Monas sana. Dulu di Monas saya suka kalau jalan ke sana malam-malam, saudara kasih ya. Lihat-lihat Monas, saya ketemu itu banyak orang. Ayo Bapak Ibu buat mujizat, tangannya dipotong lalu sambung lagi, saudara kasih, betul ya? Tiba-tiba bisa, ujung-ujungnya beli obat, saudara kasih. Ayo yang mau sayang sakit beli obat ini, gatal-gatal, tidak ada hubungannya. Dia bikin mujizat tapi obatnya untuk gatal-gatal, saudara kasih. Kalau cuman gatal-gatal, kok nggak perlu obat begitu, pergi ke apotek beli Kalpanak, saudara kasih ya, pasti sembuh. Saudara bilang, tapi nggak punya duit Pak Pendeta. Ambil tuh jahe, minta sama tetangga, gosok seminggu sembuh, saya yakin, saudara kasih. Saudaraku terkasih, banyak orang ingin terlihat dahsyat, imannya luar biasa, tapi kepentingannya adalah kesombongan, kepentingannya adalah keangkuhan. Saudara dengar, kalau kepentinganmu mendapat kesembuhan supaya kau terlihat hebat, kalau kepentinganmu berdoa kepada orang lain, lalu orang lain disembuhkan supaya kau terlihat luar biasa. Hari ini saya mau kasih tahu saudara, kau tidak akan mendapat kesembuhan dari Allah. Tapi kalau imanmu kau bangun di dasar kerendahan hati, seperti perwira tadi, maka kesembuhan dari Allah akan turun dalam kehidupan saudara.
Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, beberapa kali saya berdoa buat orang lain. Ada yang sembuh, ada juga yang mati. Saudara kasih, betul ya? Waduh, ini gawat nih kalau saya nanti doakan Pak Pendeta mati pula lagi, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Maksud saya begini. Kenapa ada yang sembuh, tapi kenapa ada yang tidak sembuh? Tolong ceritain lupa pendeta gimana itu kok sampai mati, biar kita jelas sekarang. Jangan nanti kita maju ke depan doa didoain mati lagi besok, saudara. Saudaraku terkasih, dulu Tuhan pernah uji saya, saudara. Saya ingat dulu waktu itu saya baru-baru mau dipakai Tuhan dengan dahsyat. Saya mau dipercayakan Tuhan banyak pelayanan, saudara terkasih. Lalu saudaraku terkasih, tiba-tiba waktu itu ada orang panggil saya. Waktu itu yang pertama kali dia narkoba, lalu sampai ada air di otaknya gitu juga ya. Apa namanya itu? Ada pokoknya air jadinya di otaknya, saudara itu. Dan akhirnya jadi kanker otak, saudara. Sudah kanker otak begitu baru bapaknya panggil pendeta. Dan kebetulan yang dia kenal saya, saudara ya. Akhirnya saya panggil di rumahnya. Saya doa, saudaraku terkasih. Selesai saya berdoa, saudaraku terkasih, saya enggak dengar kabarnya. 2 hari kemudian dikasih tahu sama saya, anaknya udah dipanggil Tuhan, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, walaupun waktu itu orang tuanya bilang kami sih bersyukur Pak Pendeta. Jadi Pak Pendeta itu bagus, sudah cabut nyawanya. Aduh, dalam hati saya, bukan saya yang cabut Tuhan, saudara kasih, betul ya. Masa saya jadi pencabut nyawa, saudara. Saudaraku terkasih, itu yang pertama, saudara. Yang kedua, saudaraku terkasih, waktu itu masih bergereja di daerah Selipi, Panin Life Plaza, sekarang gedungnya dulu namanya Gapuramas, saudara. Saya masih dulu jadi full timer di sana, saudara kasih. Sebelum saya menggembalakan pada saat itu. Lalu saudaraku terkasih, tiba di sebelahnya itu kan Harapan Kita sama Darmais, saudara kasih ya, rumah sakit Darmais. Lalu saudara kasih, tiba-tiba ada jemaat telepon bilang, Pak Pendeta, ada orang di Darmais pengen didoakan. Pokoknya dia sudah berserah sama Tuhan. Dia minta pendeta datang doakan. Pak Pendeta bisa datang doakan enggak? Ya karena sebelah, saudara kasih, saya bilang, oh ya sudah, enggak apa-apa. Saya datang ke sono. Pas pergi ke sana, rupanya ini saudaraku terkasih sudah kanker hati stadium akhir. Sebenarnya sudah hampir-hampir habis lah, saudara kasih, sebetulnya akhirnya itu pun sudah di akhir hampir-hampir habis, saudara kasih. Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, sampai sana dia cerita, wah udah lama berobat dan ini sudah parah sekali. Jadi dia minta berseru sama Tuhan supaya Tuhan tunjukkan kuasanya yang luar biasa. Saya berdoa, saya tumpang tangan, saudara kasih. Dalam nama Yesus, Tuhan nyatakan kuasamu. Sembuhkan dia dengan kuasa darahmu, dengan kuasamu yang ajaib. Amin. Balik saya ke kantor, saudara kasih. Sore saya ditelepon, sudah lewat, saudara kasih, betul ya. Saudaraku terkasih, jadi itu yang kedua, saudara kasih. Yang ketiga, saudaraku terkasih. Banyak juga ya Pak Pendeta ya, saudara kasih. Jangan sampai saya yang keempat nih, saudara kasih. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Yang ketiga, saudara kasih. Orang telepon saya, jemaat kali ini. Pak Pendeta, tolong doain istri saya. Rupanya istrinya, saudaraku terkasih, kanker itu apa namanya? Kanker juga. Semua yang kanker-kanker dibawa ke saya, saudara. Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Pak Pendeta, tolong doain istri saya, kanker rahim, saudara kasih. Jadi waktu saya datang ke rumahnya, perutnya udah gede banget, saudara kasih. Lalu saya tanya, ini enggak bawa di rumah sakit? Sudah, rumah sakit sudah angkat tangan. Kami pun sudah angkat tangan. Jadi kami berserah sama Tuhan. Maksud dia saya datang supaya saya yang turun tangan, saudara kasih, betul ya? Saudaraku sebagai ganti wakil dari Allah turun tangan, saudara kasih. Saya berdoa, saudara kasih. Saya tumpang tangan di perutnya, saudara kasih. Kan gede banget perutnya, saudara kasih, kanker rahim. Dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan dengan luar biasa. 2 hari lagi dipanggil Tuhan, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus, saya bertanya sama Tuhan seperti begini, Tuhan, kenapa yang kudoakan mati semua, saudara kasih, betul ya? Tunjukkan kayak hidup satu gitu ya. Artinya tadinya dia kanker stadium akhir, tiba-tiba sembuhkan, dahsyat kan. Itu saya bisa ratingnya naik bintang 8, saudara kasih, betul ya. Bukan lagi cuma bintang 5 di media sosial itu. Kalau sampai dia kanker sembuh, itu bintang 8 rating saya pasti, saudara kasih ya. Itu pasti saya posting terus setiap hari, saudara kasih. Tadinya dia kanker, kasih kesaksian, pendeta Samuel yang doa, wah luar biasa, saudara kasih. Saudaraku terkasih, itu di pikiran saya. Lalu saya berdoa, saya nangis sama Tuhan. Kenapa yang saya doain? 3, mati semua, saudara kasih, betul ya. Nggak ada yang sembuh. Padahal kau bisa sembuhkan orang mati. Atau bangkitkan orang mati, sembuhkan orang mati. Kenapa saya nggak bisa? Saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan belum jawab doa saya. Tiba-tiba mama saya sakit, saudaraku terkasih. Ditelepon dari Riau bilang, nak mama sakit. Tolonglah doain dia. Doain lewat telepon saja nggak apa-apa. Saya takut doain, saudara kasih. Dalam hati saya, cilaka kali ini. Saya belum dapat jawaban dari Tuhan. Dia suruh doain mama saya.
Kalau sampai betul-betul saya pendeta pencabut nyawa, bisa lewat ini mama saya. Betul ya? Waduh gawat ini saya bilang. Oh Tuhan Yesus tolong, bagaimana nih ceritanya? Saya bilang sama mereka waktu itu, sama bapak saya waktu itu, nanti malam lah, hari ini kebetulan saya sekarang lagi sibuk, nanti malam saya telepon ya, saya berdoa. Padahal saya nggak ngerjain apa-apa hari itu, karena saya takut mama saya mati aja, saudara kasih. Saudaraku terkasih, akhirnya malam mau nggak mau saya berdoa sama mama saya, saudara. Saya bilang iya saya berdoa, bapak tumbang tangan ya, saya yang doa dari sini, saya berdoa. Tapi dalam hati saya sebelum berdoa itu saya sudah bilang, Tuhan kuserahkan, kalau mati ini juga udah selesai, udah. Saya nggak mau doain orang sakit lagi, saudara kasih, betul ya? Saya berdoa, saudara kasih. Saya bilang, Bapak tumbang tangan, saya doa dari sini. Saya doa pakai speaker, saudara kasih doa dalam nama Tuhan, sembuhkan mama saya, sembuhkan mama saya. Dan saudara tahu keajaiban yang luar biasa terjadi. Mama saya sembuh, saudara. Tapi saudara belum sembuh mama saya, belum pulih 100% mama saya sakit, saudara terkasih. Ini lebih dahsyat, saudara. Dalam hati saya, kalau saya sakit sih nggak masalah, saya bilang nggak apa-apa, saya berserah. Kalau mati pun nggak apa-apa, masuk surga, saudara kasih, betul ya? Saudaraku terkasih, saya doa juga buat diri saya dan Tuhan sembuhkan. Tuhan ajarkan saya, iman itu bukan untuk kesombongan, iman itu bukan untuk keangkuhan, iman itu harus dibangun dalam kerendahan hati. Hari ini, kalau Tuhan sembuhkan engkau, kira-kira kau bisa jamin nggak setelah sembuh kau tetap rendah hati? Atau terlihat rohani tapi justru mengarah kesombongan. Kalau itu tujuanmu, jangan pernah minta kesembuhan dari Allah, karena kau tidak akan pernah mendapatkannya. Perwira ini membangun imannya dengan kerendahan hati, walaupun hari itu mungkin dia tidak percaya pada Yesus sebagai juru selamat bagi kehidupan orang Israel. Tapi dengar, waktu Yesus lihat kerendahan hatinya, Yesus heran dan Yesus buat kesembuhan yang luar biasa. Saudaraku terkasih, coba saudara lihat Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-28. Ini juga sama, saudara terkasih. Ini juga sama. Saudara lihat. Ini kisah perempuan Kanaan, saudara terkasih. Saudara pernah dengar kisah perempuan Kanaan? Saudaraku terkasih, perempuan Kanaan anaknya sakit. Dia minta kesembuhan kepada Yesus. Dia datang sama Yesus. Lalu dalam ayat ini dituliskan begini, tetapi Yesus menjawab, waktu dia minta kesembuhan, Yesus bilang sama dia, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada. Saya tanya saudara ya, ini konteks kita sekarang, jangan mikir dulu-dulu, jangan mikir konteks yang dulu-dulu kita mikir yang sekarang saja. Kalau saya bilang kau anjing, kau marah gak? Hah? Saudara, sekarang aja marah kan? Ini saya lagi gak bilang kau anjing, ini lagi contoh, saudara kasih, betul ya? Jangan nanti sepulang ini Pak Pendeta bilang kita anjing, saudara. Saudaraku bukan ini lagi contoh, saya lagi nanya. Kalau saya bilang kau datang minta sesuatu sama saya, ada Pak Adi, kau tahu apa yang kau minta itu ada sama saya. Pak Pendeta minta uang dong 50.000, saya butuh uang 50.000. Kau tahu aku punya uang 50.000. Lalu kau datang, lalu saya bilang, sorry ya, nggak pantas kasih roti sama anjing. Marah nggak kau? Jangan-jangan waktu saya balik kau timpu, saudara, betul ya? Pendeta apa kayak gini pendeta, saudara? Orang minta baik-baik bilangnya anjing, saudara, betul? Saudara dengar, ini konteks kita. Kita aja nggak suka dibilang anjing, padahal kita datang dengan baik-baik, betul? Zaman dahulu anjing itu adalah hewan yang paling najis di dunia. Kalau sampai ada orang menghina orang lain dengan anjing pada saat itu, saudara kasih, ini merendahkan derajatnya jauh ke bawah, saudara kasih. Jadi waktu perempuan itu datang kepada Yesus dengan hati yang tulus meminta kesembuhan kepada anaknya. Lalu Yesus bilang dia anjing, saudaraku terkasih. Saudaraku terkasih, ini merendahkan begitu luar biasa. Tapi yang dahsyat saudara lihat firman Tuhan bilang, tetapi kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Sekali lagi Yesus heran. Dan Yesus bilang, imanmu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kukendaki. Dan seketika itu juga anaknya dengar baik, saudara kasih. Kalau kau minta kesembuhan dari Allah, pastikan itu lahir dari kerendahan hati. Pastikan kau memiliki kerendahan hati yang luar biasa supaya kau menerima kesembuhan dari Allah. Kenapa? Karena firman Tuhan berkata dalam Yohanes 4 ayat 6, Allah benci dengan orang yang congkak dan tidak mungkin orang yang congkak dapat kesembuhan dari Allah. Dan hari ini pastikan hatimu datang meminta kesembuhan dari Tuhan karena kau memiliki kerendahan hati, atau dengan kerendahan hati yang tulus, saya yakin kau akan menerima kesembuhan dari Allah. Amin.
Itu yang kedua. Yang ketiga dan terakhir, saudara lihat ayat ini. Yang terakhir, saudara kasih. Saudara lihat ayat 8 dan 9. Ini yang terakhir, saudara. Terakhir, saudara kasih. Jangan lupa terakhir harus kencang, amin. Karena kalau pendeta ngomong terakhir biasanya mujizat terjadi, saudara kasih. Kalau sudah pendeta bilang terakhir, yang buta melihat, saudara kasih, betul ya. Yang tadi sudah mulai buta, sudah mulai menutup mata, saudara. Udah mulai gelap, nggak kelihatan apa-apa lagi, saudara. Begitu pendeta bilang terakhir, langsung dicelikkan matanya, saudara kasih ya. Tapi ini kesembuhan yang semu, saudara kasih. Kesembuhan yang sesungguhnya nanti, saudara kasih ya. Saudaraku terkasih, lihat ayat 8 dan 9. Dengar firman Tuhan bilang begini. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Lalu saudaraku terkasih, perwira itu kasih tahu, saya juga seorang bawahan. Di bawah saya juga ada bawahan. Kalau saya bilang sama bawahan pergi, dia pergi. Kalau saya bilang datang, dia datang. Kalau saya bilang kerjakan ini, dia kerjakan itu. Saya mengerti alur dari kehidupan atasan dan bawahan. Jadi Tuhan, hari ini katakan saja sepatah kata. Saudara dengar, yang kedua ini luar biasa. Waktu dia bilang begitu, bukankah dia sedang mengatakan bahwa dia lebih rendah dari Yesus? Ini luar biasa, perwira, saudara kasih. Dengan Yesus yang hari itu tampilannya adalah orang biasa. Tapi dia merendahkan hati yang luar biasa. Dan dia berkata, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Ini bicara tentang apa? Yang terakhir dengar, iman yang akan membawa engkau kepada kesembuhan adalah iman yang dibangun dalam keyakinan yang penuh. Kalau kau pengen kesembuhan dari Allah, iman yang benar, tidak pernah mencurigai kuasa Allah. Saudaraku terkasih, salah satu contohnya, saudara terkasih, saudara bisa lihat nanti dalam Matius pasal 9 ayat 20 sampai 22. Tentang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Pernah dengar cerita itu, saudara terkasih? Firman Tuhan catat begini, pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan mencama jumbai jubahnya. Karena katanya, asal ku jama jubahnya, aku akan sembuh. Saudara dengar ya, ini jangan disalah artikan. Banyak orang salah mengartikan hal ini, saudara kasih. Akhirnya orang memistiskan atau mengkultuskan sesuatu barang-barang yang bersifat rohani. Saudara dengar, memang perempuan itu sembuh waktu dia jama jumbainya. Jangan karena saudara lihat firman Tuhan lalu dalam hati saudara, nanti saya rampas tuh jasnya pendeta supaya saya dapat kesembuhan. Nggak ada hubungan jas saya dengan kesembuhan. Nggak ada hubungannya, saudara kasih. Kalaupun Petrus pernah pakai sapu tangan atau yang lain dengan minyak urapan dan lain sebagainya. Saudara dengar, itu hanya alat. Tapi dengar waktu perempuan itu berkata, waktu dia lihat Yesus, dia tahu dia tidak mungkin sampai kepada Yesus. Ini pendarahan 12 tahun. Pernah lihat orang pendarahan? Pernah lihat nggak orang pendarahan? Gimana keadaannya? Semangat atau lemas? Sorry ya, ini saya cuma kasih gambaran saja. Kita nggak usah bicara orang pendarahan deh. Orang bicara menstruasi saja. Ya, saudara lihat itu ibu-ibu yang lagi menstruasi, saudara kasih perempuan lagi menstruasi. Kalau hari pertama dia menstruasi, kau dekat, kau macam-macam, kas cari gara-gara, ditampol kau, saudara kasih. Kenapa saudaraku terkasih? Karena yang pertama dia lemas. Dia lagi pendarahan, itu perempuan udah tahu dia sekasih. Dalam hati perempuan gini, bagus tuh Pak Pendeta ngomong begitu. Jadi suami saya nggak macam-macam kalau sudah begini, jangan aneh-aneh, bisa tabuk palanya. Saudaraku terkasih, saudara lihat itu menstruasi, udah ada alurnya tiap bulan. Itu pun lemas, betul ya perempuan ya? Saudaraku terkasih dengar, ini 12 tahun dia pendarahan. 12 tahun. Artinya dia sudah lemah dan tidak mungkin rasanya dia bisa sampai kepada Yesus. Karena yang ikut sama Yesus pada saat itu banyak sekali orang. Makanya saudaraku terkasih, dia berpikir dalam hati, yang penting aku bisa jama jumbainya. Tahu jumbai? Bajunya orang Yahudi itu saudara terkasih, itu kayak jubah. Lalu biasanya saudara terkasih, mereka ada kayak renda-rendanya, saudara terkasih. Nah di bawah-bawahnya ini ada rendanya. Nanti kalau saudara ke Israel, saudara akan ketemu dengan banyak orang Yahudi yang pakai seperti begini. Ya, renda-rendanya itulah jumbainya. Agak panjang dia. Dipikir perempuan ini, yang penting ku jama jumbainya. Aku yakin aku sembuh. Saudara tahu dengar. Dia tidak sedang mempercayai jumbainya menyembuhkan. Bukan. Tapi dia percaya kuasa Yesus itu luar biasa.
Dan dia yakin apa yang dipakai oleh Yesus itu juga ada kuasanya. Karena dia Allah yang berkuasa. Jadi dia percaya kalau sampai aku bisa pegang jumbanya, aku yakin aku sembuh. Dan ternyata dia mendapat kesembuhan. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang keyakinan yang tidak tergoyahkan. Tidak mencurigai Tuhan sedikit pun. Hari ini kalau kau minta kesembuhan dari Allah tapi kau ragu, tahu curiga, kau jangan-jangan kau tidak disembuhkan, itu tandanya kau tidak akan mendapat kesembuhan. Di Mesir ada satu gereja, suatu terkasih orang bilang gereja itu namanya gereja mujizat. Kenapa itu bisa terjadi gereja mujizat? Karena gereja itu suatu terkasih ternyata memang lahir dari mujizat. Gereja itu adalah gunung yang pindah, kurang lebih sekitar berapa kilometer begitu suatu terkasih. Jadi kisahnya dulu orang Kristen saudaraku terkasih itu disakitin lah, dijajah oleh orang-orang pada saat itu saudara kasih. Dan pada saat itu pemerintah juga tidak setuju dengan kekristenan. Sampai saudaraku terkasih waktu ada orang yang provokator bilang sama raja pada saat itu, Raja Mesir. Mereka bilang coba lihat itu mereka mengajarkan ajaran yang sesat. Masa katanya di dalam Alkitab mereka gunung bisa pindah. Lalu pada saat itu pimpinannya saudaraku terkasih dipanggil ke dalam istana raja. Lalu dikasih tahu, nih kami dapat firman Tuhan katanya Alkitab kalian tulis seperti begini. Apakah itu betul? Tidak mungkin dia bilang gak betul, memang Alkitab itu tercatat saudara kasih. Nah sekarang kalau betul mereka bilang ya betul. Kalau betul saya kasih waktu 3 hari, tolong pindahkan gunung. Kalau tidak semua orang Kristen akan dibasmi dari Mesir pada saat itu. Saudara tahu mereka berdoa sama Tuhan. Mereka tidak tahu berbuat apa-apa. Mereka tidak ngerti harus buat bagaimana. Dan tidak mungkin rasanya pindahkan gunung pakai. Saudara bisa bayangkan pindahkan gunung. Tahu gunung gak sih saudara kasih? Gunung itu bukan bukit-bukit yang depan rumahmu. Bukan gunung saudara kasih. Dan gunung di Mesir itu beda dengan gunung di Indonesia. Gunung di Indonesia masih banyak tanahnya. Banyak pohon tumbuh, betul? Kalau saudara pergi ke Mesir, saudara lihat itu Mesir. Gunungnya batu semua. Saudara tahu cangkul, saudara kasih? Atau beko lah, beko. Saudara tahu beko ya? Mobil itu. Nah ini saya mau tanya buat saudara. Kalau kira-kira mindahin gunung pakai beko, berapa lama kira-kira? Mungkin bisa tahunan, betul? Tapi beko itu kan teknologi zaman sekarang, betul ya? Dulu nggak ada beko. Dulu adanya cangkul. Nah sekarang saya tanya, kalau pakai cangkul berapa lama kira-kira? Kalau beko saja setahun, cangkul bisa 1 abad, saudaraku terkasih. Artinya mereka tidak punya jalan keluar. Lalu mereka semua orang Kristen bersepakat kumpul di satu gereja. Mereka berdoa dan berpuasa dengan harapan kalau Tuhan bisa pindahkan itu gunung. Tapi kalaupun tidak, mereka biar mati di gereja itu. Tapi saudara dengar, hari ketiga waktu mereka berdoa, Tuhan buat gempa, saudaraku terkasih. Begitu gempa terjadi, itu gunung terangkat, saudaraku terkasih, dan pindah 3 kilometer. Hari ini gunung itu masih ada, gereja itu masih ada. Dan dipercaya orang Mesir sebagai kisah seperti itu. Keajaiban dan dinyatakan, diberi nama gereja mujizat, saudara. Saudaraku terkasih, ini bicara tentang apa? Ini bicara iman yang tidak mencurigai Tuhan sedikit pun. Kalau hari ini imanmu masih mencurigai Tuhan, kira-kira dia bisa sembuhkan gak ya? Kira-kira dia bisa buat gak ya? Kira-kira saya yang buta bisa melihat gak ya? Jangan harap kesembuhan dari Allah. Tapi kalau imanmu betul-betul percaya, betul-betul yakin, kau menerima apa yang kau minta dari Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita, saudara terkasih. Hari ini kita bangkit berdiri, saudara terkasih, kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita mau berserah sama Tuhan, kita mau datang sama Tuhan, kita berdoa. Supaya iman kita nyatakan dengan benar di hadapan Allah. Dan biar Tuhan menyatakan mujizatnya yang dahsyat malam hari ini. Kita mau naikkan pujian, saudara terkasih, pujian yang tadi. Ku menyembah dalam roh. Haleluya, terima kasih Tuhan. Karena kita yakin Tuhan hadir bagi kita hari ini. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Kuasanya ajaib, kuasanya dahsyat, kuasanya luar biasa. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa, kekuatan kami Tuhan
haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat Yesusku, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kita mau katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Haleluya. Ku yakin Kau hadir di sini. Kami rasakan hadirat-Mu Tuhan. Dan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi. Sekali lagi katakan, ku yakin Kau hadir di sini. Kau hadir di sini. Mari bawa hidupmu dalam tangan Tuhan, saudara. Mari bawa imanmu kepada Tuhan malam hari. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Kemenangan terjadi di sini. Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Mari hari ini kita bawa hidup kita dalam tangan Tuhan, saudara. Tuhan, kami dengar firman-Mu. Tuhan, kami terima apa yang menjadi kebenaran-Mu bagi kami. Hari ini kami percaya, kami terima kuasa-Mu. Kami terima mujizat-Mu. Kami terima kesembuhan dari Allah. Hari ini kami memperolehnya di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan. Yang ada di bangku hari ini yang sakit disembuhkan oleh Tuhan di dalam nama Yesus. Yang berdoa bagi keluarganya jauh dari kami, kami berdoa dalam nama Yesus, keluarganya dimanapun berada, disembuhkan dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Mujizat terjadi dalam kehidupan jemaat-Mu. Umat-Mu diberkati. Allah yang dahsyat lahir dalam hidup kami. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mari kita yang percaya, beriman dan diberkati dan memperoleh kesembuhan sama-sama katakan, amin, amin, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku terkasih. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri karena kita telah menyelesaikan semua acara mulai dari awal tadi dan sampai sekarang. Mari kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita pada malam ini. Puji Tuhan. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, sangat baik. Kami bersyukur kami boleh mengikuti ibadah ini dan kami boleh kuatkan kembali iman kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Dan mari Bapak Engkau juga tolong Tuhan untuk pendeta Samuel supaya dia boleh tetap melayani Engkau Tuhan. Dan Engkau memberkati akan keluarganya Tuhan. Dan juga Engkau akan tolong supaya banyak jiwa dimenangkan bagi kerajaan-Mu melalui kebenaran firman-Mu yang dibawakan olehnya Tuhan. Mari Bapak, juga Engkau mau tolong kepada kami semua yang hadir pada malam ini. Engkau tolong Tuhan, Engkau telah menyembuhkan kami pada malam ini. Dan kami percaya kami akan terus setia mengiring kepada-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan Engkau memberkati kami semua yang telah hadir pada malam ini. Dan biarlah pada akhirnya kita akan mengangkat kedua tangan kita. Dan biarlah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus akan tinggal tetap mulai hari ini sampai Engkau datang kembali menjemput kami di awan-awan untuk tinggal bersama-sama dengan Engkau selama-lamanya. Biarlah kita semua yang percaya mengatakan amin, amin. Selamat pulang, Tuhan berkati.